Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mr. Nazar, menguak misteri dalam tabir ketabuhan. Di sini saya akan ketemu lagi dengan Bapak Kaan dan ngobrol-ngobrol tentang jamunya Bapak Kaan yang mampu menikmati 87 kali perempuan atau istri, teman-teman. Nah, karena memang kehandalan dari Bapak Kaan ini tentang kekuatannya, stamina dalam bekerja, dan juga bertempur di atas ranjang. Di sini saya juga tidak sendiri, ada Nenden Sri Fujia dan Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Wah, ini sudah perjalanan jamunya sudah 6 bulan ya, dan banyak sekali yang pesan jamunya. 1 bulan itu mungkin kurang lebih ada 100 botol yang kita kirim untuk menolong kawan-kawan kita yang membutuhkan jamunya Bapak Kaan. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke Bapak Kaan ngobrol tentang jamunya. Oke, dan buat teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Oke, kita akan melintasi jembatannya dulu ya. Di video ini juga akan dipandu oleh istri saya, Nenden Sri Fujia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum, Pak Kaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Neng. kopi, mangga. Wede. Kumaha Pak Kaan, damang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sore-sore lagi apa nih Pak Kaan? Lagi istirahat. Lagi istirahat Istirahat aja. capek karena habis bobat rumput. Oh iya, ntar. Habis cari nafkah buat anak istri. Oh, kebetulan itu istrinya di belakang ya, lagi cuci. Nyuci. Waduh, Bu Oni rajin pakaian sekali. bekas itu malam. Oh, kebetulan tadi malam naonnya, Jumatnya. Jumat ya. Oh, malam Sabtu. Ini Pak Kaan, banyak yang tanya ya seputar jamu kuat Bapak Kaan yang viral tembus ke luar negeri sampai ke seluruh penjuru bumi. Nah, Pak Kaan, di video kali ini mau tanya-tanya seputar testimoni dari pengguna, dari suami, sama dari Kang Hakim, sama dari Bapak Kaannya sendiri. Ya. Makanya saya bilang gini, Neng. Dulu kan saya ngomong di setiap video itu dicontohkan sama dokter. Dokter itu kan pakai alat. Pakai alat sekolah. Kalau saya kan nggak sekolah, nggak pakai alat. Hanya yang udah saya pakai seperti itu. Sekarang saya tanya aja sama Neng. Anajar kan suka minta sama saya. Katanya minta jamu itu. Karena saya suka kirimin, bahkan saya jangan beli, minta aja. Emang saya suka jual kan kagak. Anajar kalau mau itu 1 toronton saya kasih gratis sama saya, kan saya bilang gitu. Setiap dia bawa suka minta buat saya. Saya tanya Neng. Katanya dia cuma 1 atau 2 menit. Itu sesudah minum itu. Terasa Neng berapa menit? Coba. Saya tanya Neng aja. Pak, 1 sampai 2 menit mah tuh merenanan sakodong pisang. Makanya itu sesudah minum jamu itu perasaan Neng gimana gitu. Saya tanya, jujur aja jujur. Itu sampai melendung kan. Nah, kebetulan ini suaminya ada di sini, teman-teman. Itu tanya aja. Neng pokoknya yang ngerasain, bukan Anajar, Neng yang ngerasain. Tolong minta dijawab dengan jujur sama Neng. Itu jangan bohong, awas. Jadi mau nanya ke saya. Aku mah testimonina. Nah, karena gini, banyak dari netizen yang bertanya, katanya sebelum bikin konten itu buktikan dulu sama suaminya. Kalau nggak dibuktikan sama suaminya, jangan bikin konten. Ya, memang benar juga.
Memang benar juga itu, memang benar. Dari pengalaman banyak yang pesan ke kami ya, ke Mister Najar, ke Nenek Setia, Pak Kaan, dan Kak Hakim. Dari keseluruhan itu jadi ada 3 fungsi dari jamu ini. Yang pertama meningkatkan, yang kedua membangun, yang ketiga itu menormalkan. Nah, yang pertama meningkatkan. Kalau meningkatkan itu dia sudah cukup ya hubungan di atas ranjangnya, tapi ingin meningkatkan misalkan nih kalau biasanya 30 menit itu jadi naik lagi semakin sering minum jamu ini naik durasinya makin lama. Nah, itu meningkatkan. Nah, itu contohnya saya karena yang pertama usia muda, yang kedua olahraga, yang ketiga pola makan, yang keempat sehat. Seharusnya nomor 1 nih sehat nih. Tadi bentar maaf dipotong. Tadi kan kata Bapak Kaan cuma 2 menit, 1 menit. Emang itu benar? Atau itu yang jawab Neng bukan Anajar. Klarifikasi. Kalau yang 1 menit 2 menit itu bukan fungsi meningkatkan, tapi menyembuhkan. Nah, yang menyembuhkan itu ya mungkin karena sakit diabetes bisa, atau karena EDI atau ejakulasi dini yang tadi 1 menit 2 menit. Nah, karena fungsi menyembuhkan itu yang tadinya 1-2 menit bisa jadi naik 5 menit, 1 menit dan itu. Seterusnya. Saya bilang juga seperti terus itu. Ada juga yang menormalkan. Kalau menormalkan itu biasanya semakin bertambahnya usia, semakin berkurang kualitas di ranjangnya. Misalkan usia 50 tahun ke atas, dia durasinya biasanya menurun, stamina menurun. Dengan jamu ini mengembalikan atau menormalkan yang tadinya berkurang kembali lagi pada saat usia muda sekitar 20 tahunan, 25 tahunan. Nah, itu fungsi yang pertama, meningkatkan, kedua menyembuhkan, yang ketiga menormalkan gitu. Itu yang 3. Itu yang saya rangkum dari keterangannya Bapak Kaan dan para konsumen jamu kuat Bapak Kaan. Oh gitu. Kalau testimoni dari Bapak sendiri gimana nih? Bapaknya siapa? Bapak ini kan masih muda. Terus tadi teh yang 2 menit atau 1 menit berarti bohong ya. Guyon itu mah guyon. Berarti normal. Nah, itu gimana setelah minumnya minum jamu kuatnya Bapak Kaan? Kumaha? Pengennya sih terus meningkat ya. Tapi ini mungkin dari 1 kali pompaan ini udah penuh nih anginnya terus. Keburu ambil manten. Oh, jadi terbukti berarti dari jamu kuatnya Bapak Kaan? Iya, ada perbedaan, ada peningkatan. Peningkatannya teh kumaha? Kan suka ada yang nanya, maksudnya peningkatan teh apakah durasinya yang meningkat atau gairahnya yang meningkat atau naona gitu tah? Biasanya segala-galanya itu. Segala-galanya. Iya. Jadi ini kan busuk misalnya. Karena sering disiram jadi makin keras. Oh, jadi seger gitu. Seger, makin seger. Tapi bukan seger gini. Mana? Kalau Anajar masih gede ini. Makanya Neng suka sampai bare itu perutnya. Ulah ngomong gitu. Bercanda teman-teman. Itulah. Salam sehat. Coba. Oh, ke yang satunya. Nah, oke teman-teman, kita berpindah ke apa ya? Ini bukan konsumen ini. Seksi konsumsi. Seksi konsumsi. Yang soalnya satunya dia juga suka pakai itu dia juga. Kang Hakim. Dia suka pakai. Nah, dulu pernah bagi-bagi jamu 1 toren. Sekarang juga suka minta dia. Oh, sekarang makanya suka minta. Kalau dia sakit pinggang, sakit pegel kaki, dia minta karena dia jalan kaki ke gunung kemana. Oh, ngonten terus. Nah, ngonten terus, makanya dia kan saya kecapean nih bagian minum jamu aja. Oh, tapi iya. kalau di ranjangnya udah kuat jangan pakai madu dan telur. Udah jamunya aja saya bilang gitu. Iya, tapi berarti alhamdulillah dia ngomongnya, alhamdulillah enak-enak nih badan saya sudah minum jamu itu katanya. Pak, berarti selain meningkatkan yang masalah peranjangan juga bisa meningkatkan stamina itunya jadi kekuatan bugar. Kita, kan saya bilang dari dulu gini. Saya kan pekerja berat, tukang kuli, tukang manggul, tukang nanggung padi atau batu.
Nah, makanya selalu pakai itu, tapi berdampingannya sama di atas ranjang. Tapi kalau mau sama di atas ranjang itu harus pakai telur dan madu. Makanya itu yang punya penyakit diabetes itu jangan pakai telur dan madu. Madu juga itu madu yang murni. Hitam, Oh, murni yang hitam. Awas, jangan salah nih. Makanya kalau tanya mau lebih detail, jangan ajar sama Neng, tanya aja sama saya. Iya, siap. Nah, itu makanya itu udah dikasih nomor saya, itu tanya aja langsung sama saya. Jam berapa aja, siang atau malam saya siap melayani. 24 jam. Ya, nggak akan itu non-stop kalau. Tapi kalau HP-nya mati itu nggak bisa dihubungi, berarti lagi dites di pemukiman warga. Siap. Karena baterainya itu jauh ngecasnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke orang ini, ya, Pak. Boleh. Jadi kumaha yo? Ya, kalau jamunya sih ampuh banget ya, Miss ya. Ampuh banget. Mister Najar udah menjelaskan mewakili jawaban dari Mister. Saya juga sama kayak mungkin jawabannya kayak Mister Najar karena saya kurang paham, kurang hafal persis lah. Tapi yang jelas semenjak saya minum jamu tersebut yang tadinya cuma 15 detik sampai sekarang 3 hari 3 malam nggak pakai celana. 3 hari 3 malam loh. Bayangkan 3 hari 3 malam nggak pernah pakai celana. Saya tanyain ke istri saya kalau nggak percaya. Jadi berlebihan goblok. Dan 70 puting. 77 adegan maghrib. Jadi botol. Lagi kumaha. Awas itu kencing, awas kencing. Kalau gitu Jawa. Ini perbandingannya loh, yang tadinya 15 detik 3 hari 3 malam udah pernah pakai celana. Yang nggak pakai celananya kan. Jadi kembali ke anak kecil. Kembali ke anak kecil. Ini korot terenanan. Goblok. Aduh, dari potongnya. Tengah don maut. 72 jam loh. Dari 15 menit jadi 72 jam non-stop. Bayangin tuh, nggak pakai celananya tapi nggak dimasuk-masukin. Ya pakai loh. Nggak pernah dimasuk-masukin loh. Pingsan tahun gitu. Tapi nggak bener ini Mas serius. Harunya ya Allah. Peningkatannya ada sih, kalau peningkatannya ada ya, tapi ya mungkin karena harus keseringan lah. Kalau hanya sebentar ya mungkin nggak ada efeknya. Tapi kalau misalkan sering minum sampai berbulan-bulan atau terus-terusan mengkonsumsi tiap hari ya pasti ada efeknya. Nambahlah durasi jadi 15 menit, 20 menit, terus nambah dari yang tadi 20 menit jadi 23 menit, tambah 3 menit, tambah 2 menit. Oh iya, karena namanya juga herbal ya, jadi harus rutin. Ya kalau misalkan pengen kuat ikutin ya nggak pakai celana tapi nggak boleh dimasukin. Halo. Assalamualaikum. Memang ada juga yang tanya itu mau panjang, mau gede. Makanya saya bilang kalau yang mau panjang itu dikasih aja sama tawon. Kalau yang mau gede, kalau yang mau panjang itu dibetot aja sama istrinya. Atau tidak punya istri suruh itu orang-orang yang suka dijual itu, yang banyak lakinya itu suka dia betot aja biar panjang. Kalau mau gede itu disuruh itu aja tawon 10 biji aja, jangan banyak. Insya Allah gede. Ini Pak, kalau misalkan ada yang komplain atau yang mengeluh, udah minum sesuai instruksi, udah misalkan sesuai hari lahir, tapi belum ada reaksi. Nah itu gimana? Makanya tuh, saya Pak? tanya itu kalau itu berarti itu harus diperbaiki urat yang berhubungan dengan senjata, harus diterapi. Terserah, tidak boleh, nggak nunjukin sama saya. Kalau nggak ada yang tahu urat itu harus datang ke saya. Kalau di tempat bapak-bapak itu di mana aja di Kalimantan atau di Riau atau di Brebes atau di Surabaya ada yang tahu urat itu, silahkan minta diurut. Tapi awas, hati-hati di terapinya, jangan sampai terapi kena urat saraf. Karena kalau terapi kena urat saraf itu bisa-bisa lumpuh. Nah itu jangan sembarangan terapi. Karena banyak juga yang mau duit nggak hanya bisa terapi dikit-dikit, nggak tahu urat berdampingan kemana-mana, itu main pijet aja, itu karena bahaya juga. Itu yang terapi harus benar-benar orang terapi, benar ahli terapi.
Itu aja. Mohon maaf, bukan saya menjelekan usaha orang, bukan. Iya. Tapi kalau ada juga orang yang terapi asal-asalan aja, yang penting punya duit. Nah, kalau kesini begini nih. Gimana Pak? Sekalipun nggak punya duit mau diterapi silahkan. Saya layani karena saya ibadah. Karena saya ibadah nggak minta duit. Tapi kalau ngasih saya terima. Berarti kalau nggak ngasih? Nggak apa-apa saya terima. Kalau nggak malu. Jangan ngajak ketawa terus karena gigi saya hilang. Tinggal satu ya, kalau Pak. Neng kan bagus. Makanya Pak Kepala Desa sini bilang saya itu pendekar gigi satu katanya. Wede. Sama Bapak Kubu di sini, saya malu juga sama Pak Kubu tuh. Pak, itu yang terapi biasanya mereka gimana Pak? Testimoninya atau khasiatnya atau efeknya? Efeknya alhamdulillah ada peningkatan, sudah banyak yang ada peningkatan. Ada juga yang belum, tapi itu harus rutin, sabar. Itu karena saya bilang sama orang-orang yang datang ke sini, ada peningkatan silahkan Bapak mau lanjut silahkan, kalau nggak ada jangan. Cari duit itu susah. Karena yang datang ke sini sekalipun nggak saya pinta dia ngasih sendiri. Ada yang bilang saya sodako sama Bapak, ada yang bilang ini nolong sama Bapak, sering tolong, saya minta ditolong itu, dan saya nolong karena Bapak lagi bikin rumah belum beres, saya bantu Bapak, itu bilang gitu. Banyak juga orang-orang ngerti itu. Oh, berarti yang Pak, kalau yang terapi itu biasanya mereka punya penyakitnya gara-gara diabetes, jadi loyo. Kebanyakan ada juga yang lemah, ada juga yang penyakit itu. Memang kalau yang punya diabetes itu harus diobati dulu diabetesnya, karena itu berdampingannya sama senjata, mata dan jantung. Kalau sudah nyerang jantung berbahaya juga diabetes itu. Kalau nyerang senjata mati senjatanya, nggak akan bangun. Sekali bangun hanya sebentar. Nah iya Pak, suka ada yang bilang katanya udah mati 2 tahun, terus saya nggak bisa membahagiakan istri 2 tahun. Itu gimana kalau yang udah mati bertahun-tahun bisa bangun lagi? Harus, insya Allah. Kalau cocok, Yang penting dia rutin datang ke sini diterapi sama saya. Sekalipun, tapi kalau ada di situ di tempat bapak-bapak silahkan. Itu seluruh orang terapi, tapi yang tahu, yang bisa, yang benar-benar tahu urat yang berhubungan dengan senjata. Nah, Pak, kalau misalkan apa sih namanya teh? Pak, kalau misalkan yang terapi datang ke sini itu nginep apa ya? Itunya teh kumaha gitu Pak, soalnya suka banyak yang nanyain cara terapinya hanya sedikit yang berhubungan dengan urat senjata itu, yang berhubungan sama senjata. Coba praktekin. Enggak seperti ini. Ini aja. Ini aja, jangan ini lah. Itu jangan itunya. Jangan malu. Bukan itu pokoknya. Ininya, coba seperti ini. Nah ininya nih. Nih. Oh. Nah, ya. Itu berarti lemah, Hakim. Nah, kalau enggak lemah enggak sakit dikit-pijit gini. Getek lah dia. Lemah berarti kurang nih. Besok tuh benar kan. Biar ini. Enggak lama, enggak seperti pijit ini, bukan. Terapinya hanya sedianya yang tapi ini banyak di sini juga uratnya. Banyak, bukan hanya satu jalur itu, yang kanu mata, yang ke jantung itu. Sok Pak, kumaha Pak Yenu ieu kuat teu Pak tah. Lino. Nyeri mah teh cuman getek gerak. Kapan itu berdampingan dengan urat itu? Getek gerak sok. Oh. Aduh, belum dong. Najar bagus pada Najar mana? Getek. Najar bagus. Bagus gitu. Pantesan Nenen sampaikan ke perutnya itu bengkak. Karena bagus ini uratnya. Alhamdulillah. Satu orang bener kan, Guru. Itu Hakim butut benar. Testimoni Butut, Hakim butut. Guru. Ada. Getek Pak. Makanya saya bilang Hakim yang jujur kalau ngomong, jangan neko-neko, jangan banyak gaya. Iya bener kan. Ini berdampingannya sama orang banyak. Iya, Sob. Kalau kita misalkan, mohon maaf ya, kalau kita lagi dengerin dulu. Okay. Saya lagi ngomong nih, jangan motong. Misalkan kalau kita lagi ngobrol bercanda itu bercanda.
Kalau kita lagi ngobrol penting itu harus penting. Itu namanya orang pendidikan. Kang Hakim orang pendidikan. Kalau lagi penting jangan bercanda dong. Kan dengerin, saya mah 3 hari 3 malam gak dimasukin. Itu kan lagi penting. Ya. Yuk. Nah, kalau orang punya penyakit gula atau gula diabetes juga ya. Nah, memang ininya harus diterus-terusan terapi. Berat ininya. Berarti itunya mah enggak, Pak? Si Kak non ngaranna teh. Si otong mangan tuh. Bukan. Berarti si otongnya enggak dipegang. Enggak. Oh, kirain bilang si itu otongnya dipegang. bukan di terapi si otongnya, bukan, atau senjatanya. Itu Pak itu tuh deui. Yang berdampingan dengan senjata. Saya bilang gitu kan. Maksudnya gini Pak Kaan, mungkin banyak yang bertanya juga ya. Apa sih emangnya ada sangkut pautnya ke sini Mas? Ada. Ini di sini ada yang ke mata, ada yang ke jantung, yang di sini. Pantesan geli ya teman-teman. Jadi pas dicagap itu kayak dicagap sama cewek. Waduh. Makanya hati-hati megangnya di sini itu banyak urat, yang ke mata, yang ke jantung, yang ke senjata. Pistol itu. Tadi urat nih pas nunggu pas. Udah mau tariknya udah nyotokeun wungkul. Oh ya Pak Kaan. Apa hubungannya sama ini lutut? Ada hubungannya enggak? Ada. Tadi sama Mr. Kita kan begini. Biasanya cenah yo kosong kopong gitu. Kosong kopong apanya? Ininya bukan kosong itu kan urat ini mampet seperti selang itu ke si pasir atau luput. Jadi gitunya nggak jalan. Coba gini Pak Kaan. Nggak jalan ke atas ke bawah. Gaya yang baik yang benar itu nojros tusuk sate itu kayak gimana? Ini peragain di sini nah di bawah. Jangan berlebihan. Begini kalau air punya saya keluarnya sampai terus ke suhunan rumah. Tarik. Bukan gitu. Terus tarik keluar. Menembus langit, Pak. Menembus langit itu bagus. Makanya cewek juga sampai gitu. Oke Pak Kaan, makasih ya Pak Kaan ya, karena sama-sama. berhubung udah sore juga. Ya. Terus makasih juga buat Kang Hakim dan Mr. Najar. Oke, saya Nenen Sri Mujia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.